Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Tindakan Preventif dan Kuratif Terhadap Keracunan. Perkenalkan, nama saya Karunda Ematan sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Kevin Lolo sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Rida Santanobes, pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Maria Minggiro Pika Pantus sebagai pemateri keempat. Baik, tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan. Kasus keracunan pestisida di kalangan pengguna atau petani pada umumnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengguna atau petani tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan umumnya. Yang kedua, pengguna atau petani tidak memiliki informasi yang akurat dan jujur tentang pestisida, resiko penggunaan pestisida, dan teknik aplikasi pestisida yang benar dan bijaksana. Yang ketiga, pengguna pestisida sering tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan dalam menggunakan pestisida. Banyak pengguna atau petani yang tidak mempedulikan atau menganggap enteng risiko yang mungkin timbul dari pestisida. Keracunan pestisida, terutama keracunan kronis, tidak terasa dan akibatnya dilakukan untuk menekan risiko dan menghindari dampak negatif pengguna pestisida bagi pengguna atau petani antara lain. Yang pertama adalah peraturan pemerintah. Banyak peraturan yang mengatur pestisida, termasuk cara penggunaannya serta tindakan keselamatan yang diambil dan bagaimana agar peraturan tersebut lebih disebarluaskan dan dilaksanakan dan ditaati dengan lurus. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pengguna pestisida perlu dibekali dengan informasi yang memadai dan jujur tentang seluk-beluk pestisida dan cara penggunanya yang legal, benar, dan bijaksana. Yang ketiga, peringatan bahaya. Setiap kemasan pestisida atau brosur yang meneratinya selalu memuat petunjuk penggunaannya, peringatan bahaya, dan petunjuk serta syarat-syarat keselamatan yang harus dipenuhi oleh pengguna. Yang keempat, penyimpan pestisida. Pestisida sebaiknya disimpan pada tempat khusus dan aman bagi siapa saja, terutama anak-anak. Tempat untuk menyimpan pestisida harus terkunci dan tidak mudah dijangkau oleh anak-anak, bahkan hewan peliharaan. Yang kelima, tempat kerja. Tempat kerja untuk mencampur pestisida harus bersih dan terang. Yang keenam, kondisi kesehatan pengguna. Pengguna atau petani dalam kondisi kesehatan yang sehat, kuat, dan perut cukup berisi. Dan yang terakhir, penggunaan pakaian atau peralatan perlindung, yaitu pakaian dan atau peralatan perlindung tubuh harus dipakai bukan saja waktu aplikasi, tetapi sejak mulai mencampur dan mencuci peralatan aplikasi sesudah aplikasi. Ada 4 langkah untuk menjamin keselamatan pengguna, orang lain, dan hewan peliharaan dan sekitar, yaitu yang pertama, sebelum melakukan penyemprotan, jangan melakukan pekerjaan penyemprotan pestisida bila mereka tidak sehat. Jangan mengizinkan anak-anak berada di sekitar tempat pestisida yang akan digunakan atau mengizinkan anak-anak melakukan penyemprotan pestisida. Pakaian dan penyemprotan pelindung sudah harus dipakai sejak persiapan penyemprotan, misalnya ketika mencampur pestisida. Yang kedua, ketika melakukan aplikasi, perhatikan arah angin. Jangan melakukan penyemprotan yang berlawanan arah angin, karena drift pestisida akan dapat membalik dan mengenai diri sendiri. Jangan membawa makanan, minuman, atau rokok dalam kantong pakaian kerja. Jangan membawa makan, minum, atau merokok selama penyemprotan atau mengaplikasikan pestisida. Jangan menyekat keringat di wajah dengan tangan, sarung tangan, atau lengan baju dan terkontaminasi pestisida untuk menghindari pestisida masuk ke dalam mata atau mulut. Untuk keperluan tersebut digunakan handuk bersih untuk menyekat keringat. Yang ketiga, sesudah aplikasi, cuci tangan dengan sabun hingga bersih segera dan sesudah pekerjaan selesai. Segera mandi setelah sampai di rumah dan ganti pakaian kerja dan pakaian sehari-hari. Jika tempat kerja jauh dari rumah, harus dekat dengan tempat kerja, sediakan pakaian bersih dalam kantong tersendiri.
cuci pakaian kerja terpisah dan cuci pakaian lainnya. Makan, minum atau merokok hanya dilakukan sesudah mandi atau setidaknya mencuci dengan sabun. 4. Keselamatan orang lain dan hewan peliharaan. Jangan menyemprot bila angin bertiup kencang, karena drift pestisida dapat diterbangkan angin ke tempat lain yang mungkin mengenai orang lain atau hewan peliharaan yang kebetulan berada di tempat pestisida diaplikasikan. Jauhkan dari orang lain yang tidak berkepentingan dari tempat aplikasi pestisida. Jangan meninggalkan produk pestisida atau alat-alat aplikasi di tempat yang menunggu atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kumpulkan bekas kemasan pestisida, pengaduk, dan sebagainya yang sudah terkontaminasi pestisida. Sebelum meninggalkan tempat kerja, buang atau bakar, musnahkan wadah dan kemasan pestisida menurut aturan yang ditentukan agar tidak digunakan untuk hal yang lain. Beri tanda yang jelas pada kebun yang sudah disemprot agar orang atau hewan ternak tidak masuk ke tempat tersebut. Tanda dan gejala keracunan pestisida. Tanda dan gejala keracunan pestisida yang ditunjukkan oleh penderita berbeda. Hal ini bergantung dari kelompok senyawa penyusunannya yang bekerja terhadap penderita. Mengelompokkan tanda dan gejala keracunan pestisida ke dalam 6 kelompok senyawa kimia penyusunannya yaitu: yang pertama, golongan klorhidrokarbon. Tanda dan keracunannya sakit kepala, pusing, mual, muntah-muntah, diare, badan lemah, gugup, gemetar, kejang-kejang, dan kesadaran hilang. Mekanismenya mempengaruhi sistem saraf pusat tetapi cara kerja tidak diketahui secara jelas. Golongan kedua, organosfosfat. Tanda dan keracunannya: timbul gerakan-gerakan otot tertentu, pupil atau celah iris mata menyempit menyebabkan penglihatan kabur, mata berair, mulut berbusa dan berair liur banyak, bernapas, otot tak digerakkan atau lumpuh dan pingsan-pingsan. Mekanismenya masuk ke dalam tubuh melalui kulit, mulut, saluran pencernaan dan pernapasan. 3. Golongan karbamat. Tanda dan keracunannya sama seperti dari golongan organosfosfat. Mekanismenya sama seperti golongan organosfosfat tetapi menghambat enzim koldestase lebih singkat karena karbamat cepat terurai di dalam air. Golongan keempat, golongan dipridil. Tanda dan keracunannya: keracunan baru terjadi setelah 24-72 jam yang bersifat ringan. Sakit perut, mual, muntah, dan diare. Setelah 48-72 jam terjadi kerusakan ginjal seperti albunaria, proteinura, hematuria, dan peningkatan kreatin lever. Kemudian 72 jam atau 14 hari timbul kerusakan paru-paru. Mekanismenya karena terbentuk ikatan yang merusak jaringan epitel kulit, kuku, saluran pernapasan, dan pencernaan, serta menyebabkan peradangan. Golongan kelima, golongan arsen. Tanda dan keracunannya: nyeri perut, muntah dan diare, sakit kepala, pusing, dan banyak mengeluarkan ludah. Mekanismenya keracunan pestisida karena absen biasanya melalui kulit, mulut, dan saluran pernapasan. Yang terakhir, golongan antikoagulan. Tanda dan keracunannya: nyeri punggung, nyeri lambung dan usus, muntah-muntah, dan peradangan hidung dan gusi, timbul bintik-bintik merah pada kulit, air seni dan tinja, timbul lebam pada siku, lutut, dan pantat, serta merusak ginjal. Mekanismenya bekerja menghambat pembekuan darah dan merusak jaringan pembuluh darah. Akibatnya terjadi peradangan di bagian dalam. Yang terakhir, pertolongan terhadap keracunan. Menurut Jojo Sumarto tahun 2008, menyatakan bahwa ada 2 jenis prinsip utama untuk menolong seseorang yang keracunan pestisida. Pertama, segera putuskan hubungan dengan produk yang menyebabkan keracunan agar kontaminasi tidak terus berlangsung. Kedua, segera dapatkan pertolongan medis dari dokter. Namun, kasus keracunan umumnya terjadi di kebun atau sawah yang tidak selalu dekat dengan dokter atau puskesmas. Oleh karena itu, pengguna pestisida harus sungguh-sungguh berhati-hati menggunakan pestisida dan menaati semua persyaratan yang berlaku.
Beberapa tindakan pertolongan pertama yang perlu dilakukan terhadap penderita yang keracunan pestisida adalah: 1. Pestisida tertelan. Bila terjadi peristiwa tertelan, maka tindakan yang harus diambil adalah cari informasi dari yang bersangkutan atau orang lain bila tidak sadar tentang pestisida apa yang tertelan. Bila tertelan adalah produk yang sangat toksik atau WHO kelas 1A dan 1B, maka harus segera lakukan pemuntahan. Untuk merangsang agar muntah, orang tersebut dikili-kili pangkal tenggorokannya. Cara mengkili-kili tenggorokan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak tergigit. Pemuntahan hanya boleh dilakukan apabila penderita sepenuhnya sadar. Sesudah pemuntahan berhasil dilakukan, berikan karbon aktif yang khusus untuk penderita keracunan. Berikan 3 sendok makan norit yang dilarutkan dalam segelas air. Ulangi pemberian norit ini sesering mungkin. Bawa segera penderita keracunan pestisida tersebut ke dokter atau ke puskesmas. Bila tertelan adalah produk dari WHO kelas 2 dan 3, pemuntahan mungkin tidak diperlukan. Berikan kepada penderita keracunan norit sesuai dengan dosis-dosis di atas dan segera bawa. Yang kedua, kontaminasi pestisida pada kulit. Bila tubuh yang terkontaminasi sangat luas atau produk yang sangat berbahaya, usahakan segera mendapat pertolongan pertama dari dokter kulit terkontaminasi. Buka pakaian kerja yang terkontaminasi dan segera mandi dengan air dan sabun sebanyak mungkin. Makin cepat penderita kontaminasi pestisida, maka makin berkurang pestisida yang mengkontaminasi kulit. Keringkan tubuh dengan handuk yang bersih. Bila tubuh yang terkontaminasi sangat luas oleh produk yang sangat berbahaya, usahakan segera mendapatkan pertolongan pertama dari dokter. Pakaian kerja yang terkontaminasi harus dibakar karena sulit untuk dibersihkan dengan tuntas. Yang ketiga, apabila mata terkena pestisida, maka buka mata dan cuci mata segera dengan air bersih yang mengalir selama kurang lebih 15 menit. Jangan gunakan bur water atau obat tetes mata lainnya. Waktu selama 15 menit memang terasa lama, tetapi hanya dengan cara ini pestisida dapat dibersihkan. Tutup mata dengan kain atau kain kasa yang bersih. Bila dengan cara tersebut dirasa masih sakit, maka segeralah berobat ke dokter. Pestisida terhisap lewat pernapasan. Pada saat mencampur atau menyemprot pestisida yang terhisap lewat pernapasan, tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pergilah menjauhi tempat kerja dan tidurlah di tempat yang berudara bersih dan segar. Kendorkan pakaian untuk memudahkan pernapasan. Dan bila keadaan gawat, penderita harus segera dibawa ke dokter atau puskesmas.